Dengerin. September 2015 saya pernah adu debat dengan seorang mantan muslim murtadin, Saifuddin Ibrahim namanya. Dia mewakili dari organisasi Muhammadiyah, kala itu menurut dia itu diadakan resmi di di Masjid Al-Markas Makassar. Itu apa yang saya bilang sama dia, karena dia mengupas, dia terus kupas tanpa dia sadari yang dia hadapi ini adalah pakar ahli Injil. Jadi saya bilang, coba Anda buka di surah Yesenia. Coba cari surah Yesenia, Pak. Ini mantan pendeta loh. Surah lagi, mantan surah. Pastor. Mana ada? Surah Lagi. Surah Yesenia. Coba buka, Pak Bambang. Aduh. Ada di tempat sampah. Nah, Saya tidak akan mengulangi tindakan penipuan lagi kepada siapapun dengan modus mualaf ataupun modus-modus yang lain. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Melia Wahyuni. Saya lahir di Jakarta 5 Juni 86. Alamat saya di Duri Selatan 1 nomor 4, Jakarta Barat, Tambora. Alamat di Jogja, ada di Gamping Lor, RT 2 RW 10. Agama saya Islam, pekerjaan saya ibu rumah tangga. Dengan ini saya menyatakan saya melakukan tindakan penipuan. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita akan membuka data. Membuka data gitu ya, berkas-berkas. Jejak digital gitu ya, para mu'alaf gitu. Yang menyebarkan berita hoax ya. Dan ya salah satunya itu penceramah-penceramah hebat, diundang kemana-mana gitu ya. Jadi yang dikibuli adalah orang-orang pintar gitu loh ya. Orang-orang pintar ya, ada ustadz gitu. Tapi mereka masih bisa tertipu dengan kedoknya para mu'alaf. Nah oleh karena teman-teman sekalian, mari kita melihat beberapa mu'alaf berikut ini. Ceramah-ceramah beberapa ustadz-ustadz mu'alaf yang kemudian terkadang terlalu berlebihan dalam menceritakan latar belakang kekristenannya dia. Banyaknya panggilan ya untuk mengisi dakwah, mungkin dia menipu menggunakan tipuan ya dengan kesaksian-kesaksian palsu. Saya yakin iman yang dibangun di atas kesaksian palsu hanya akan menghasilkan iman yang palsu. Ustaz, 2 Filipi. Saya buka, ada Ustaz, 2 Filipi. Aku mantan pendeta yang masuk Islam setelah mendengar suara azan. Channel-channel YouTube bersimbol Islam menyambutnya gembira. Video Cynthia diterima sebagai mu'alaf di sebuah masjid menjadi viral. Sebuah channel menurunkan judul Pendeta asal Maluku Cynthia Teresia de Freitas menemukan hidayah dan mengucapkan syahadat. Kanal YouTube yang lain menulis, Hidayah suara azan, pendeta cantik di Maluku jadi mu'alaf. Dalam video itu hadir Cynthia yang bercerita tentang perjalanan spiritualnya. Dia lahir pada 1995 dengan orang tua Ambon dan ayah Belanda. Saat dia lahir, ayahnya seorang polisi warga Belanda pulang ke negara asalnya. Cynthia mengikuti pendidikan Alkitab di Universitas di Bali. Setelah lulus, dia memimpin sebuah gereja di Maluku Tenggara. Kemudian dipindahkan ke Bali karena ia banyak tak sependapat dengan gereja. Pada 2020, menurutnya ia kembali ke Ambon. Dan di Ambon untuk pertama kalinya ia menyatakan mendengar suara azan berkumandang. Hati saya hancur, kata Cynthia terisak. Ia merasa mendapat hidayah dari Allah. Dan itu berlangsung beberapa kali.
Dia memohon kepada Allah untuk menolongnya, dan Allah pun mempertemukan dia dengan banyak orang yang membawanya masuk ke dalam Islam. Kini dia mengubah nama menjadi Siti Rahma Fadilah. Benarkah cerita itu? Tidak jelas. Yang pasti cerita Cynthia sudah langsung dibantah. Beredar pengakuan dari beberapa orang yang menyatakan diri sebagai tetangga dan kenal baik Cynthia. Ada Jun Cardenoya, Lisa Salakai, Tosi Patti Pelohi. Kalau berdasarkan cerita ketiga perempuan yang beredar di medsos ini, Cynthia bukanlah orang seperti yang diakuinya. Ayahnya bukan orang Belanda, dia bukan pendeta. Yang pendeta adalah mantan suaminya. Dia sendiri tidak mungkin mendapat pendidikan Alkitab di Universitas di Bali karena tidak ada universitas di Bali yang memberikan pendidikan Alkitab. Dari pernikahannya, Cynthia sudah melahirkan 2 putra. Cynthia dan suaminya sudah berpisah, walau belum cerai. Dan perpisahan mereka terjadi karena antara lain kasus perselingkuhan dan penipuan arisan barang online. Terus terang, saya sendiri sih nggak tahu pasti cerita versi mana yang lebih benar. Namun kalau kita perhatikan selama ini memang sudah banyak mu'alaf yang menyebarkan cerita bohong. Sebelum ini misalnya ada mu'alaf bernama Fauzan Al-Azmi. Dia mengaku lulusan S2 Teologi Injil Vatikan School di Vatikan. Dia mengaku ayahnya adalah seorang kardinal bernama Yohanes Ignatius dan ibunya adalah penyebar Injil. Tapi belakangan diketahui, dia itu bukan mu'alaf. Dari dulu pun dia sudah muslim. Nama aslinya Joko Subandi, asal Kudus. Dia bilang ibunya bernama Maria Laura, padahal ibunya bernama Surahma. Joko memang penipu berat. Dengan predikat mu'alafnya, dia menikahi belasan perempuan dari Ciamis, Batam, Riau, dan Jambi. Banyak korban yang sampai tertipu ratusan juta rupiah. Begitu pula ada Chris Bangun Samudra. Dia mengaku alumni S3 di Vatikan. Kebohongannya dengan segera teridentifikasi karena di Vatikan tidak ada universitas yang mengeluarkan gelar S3. Belakangan terbongkar, dia cuma pernah bersekolah di SMA Katolik Seminari di Kota Blitar, Jawa Timur. Bahkan tidak sampai tamat. Ada pula Stephen Indra Wibowo. Dia terkenal sekali sebagai Ketua Mu'alaf Center Indonesia, yakni semacam lembaga pusat pelayanan bagi para mu'alaf. Dia ketahuan bohong mengaku sebagai mantan romo di Katedral Jakarta. Ketahuannya pun sederhana banget. Dia bilang menjadi pastor pada tahun 2000, sementara dia mengaku lahir pada 1981. Masalahnya nggak mungkin seseorang menjadi imam pada usia 19 tahun. Menjadi pastor di Katolik itu tidak seperti proses menjadi ustadz atau ulama di Islam. Untuk menjadi pastor Katolik, seseorang harus menjalani proses pendidikan bertahun-tahun dan berat. Jadi nggak mungkinlah Stephen sudah menjadi pastor pada usia semuda itu. Atau ada juga yang lebih senior, misalnya saja Yahya Waloni, yang sekarang tersandung perkara hukum karena dituduh menghina Kristen. Dia juga mengaku sebagai mantan pendeta dan mengaku sebagai pendiri dan mantan rektor Universitas Kristen Papua. Belakangan ketahuan dia bohong karena adanya bantahan dari Universitas Kristen Papua sendiri. Ceramah-ceramah beberapa ustadz-ustadz mu'alaf yang kemudian terkadang terlalu berlebihan dalam menceritakan latar belakang kekristenannya dia. Kalau setelah itu kurang, buka lagi Pak Bombo. Data banyak, buka Pak, tolong. Tindakan penipuan lagi kepada siapapun dengan modus mu'alaf ataupun modus-modus saya. Modus mu'alaf, penipuan. Tindakan penipuan lagi kepada siapapun dengan modus mu'alaf ataupun modus-modus saya tidak akan mengulangi tindakan penipuan lagi kepada siapapun dengan modus mu'alaf ataupun modus-modus yang lain. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Melia Wahyuni, saya lahir di Jakarta 5 Juni 86. Alamat saya di Duri Selatan 1 nomor 4, Jakarta Barat, Tambora. Alamat di Jogja ada di Gamping Lor, RT 2 RW 10. Agama saya Islam, pekerjaan saya ibu rumah tangga. Dengan ini saya menyatakan saya melakukan tindakan penipuan. Saya Jelaskan penipuan.
Coba buka lagi Pak Umum. Semua yang ngaku-ngaku Kristen penipu. Kenapa nggak? Saya pernah di Makassar itu. Kalau kita mau sandingkan dengan kasusnya Yusuf Manubulu, mereka semua mestinya diciduk. Waduh, ini siapa ini? Ini siapa ini? Dengerin. September 2015 saya pernah adu debat dengan seorang mantan muslim murtadin, Saifuddin Ibrahim namanya. Dia mewakili dari organisasi Muhammadiyah, kala itu menurut dia itu diadakan resmi di di Masjid Al-Markas Makassar. Itu apa yang saya bilang sama dia, karena dia mengupas, dia terus kupas tanpa dia sadari yang dia hadapi ini adalah pakar, ahli Injil. Jadi saya bilang, coba Anda buka di surah Yesemia. Coba cari surah Yesemia Pak. Ini mantan pendeta loh. Surah lagi, Mantan surah. pastor. Mana ada? Surah. Lagi. Surah Yesemia. Coba buka Pak Bambang. Aduh. Ada di tempat sampah. Nah, Di tempat sampah itu. makanya seperti ini Dani itu memang iblis, pura-pura dungu tapi memang dongo. Ya. Sudah banyak video, saya puluhan video. Ya. Oke teman-teman sekalian, itulah data-data para mu'alaf ya, dan masih banyak lagi ya. Sebenarnya teman-teman kalau mau lihat di channel TV Laskar Kristus, di video-video yang lain itu kita bongkar semua tentang mu'alaf-mu'alaf yang juga mengutip ayat-ayat Alkitab lalu diputarbalikan ya, dan itu kita sudah jawab semua ya. Jadi kalau seandainya ada yang bilang oh tuh orang-orang Kristen itu suka menghujat, suka berita bohong, so ya kalau tidak nipu tidak makan channel TV Laskar Kristus, banyak-banyak ya omongan jelek gitu, hujatan kepada saya lewat channel ini. Tapi bagaimanapun teman-teman sekalian, tetap kita berbicara di atas kebenaran. Sampaikan kebenaran sekalipun itu sakit, pahit, karena orang pasti tidak akan suka dengan hal itu. Tapi tetaplah sampaikan kebenaran, tetaplah kebenaran. Terima kasih teman-teman sekalian. Silakan tulis di kolom komentar ya pendapat Anda dan apa yang Anda dapatkan dari para mu'alaf ini ya. Silakan ya. Sampai ketemu teman-teman di video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.